Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa CWM Channel yang berbahagia, marilah kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan menjadikan seluruh aktivitas kita sejalan dengan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan itulah, kata ulama kita, menjadi bentuk syukur yang paling utama. Tidak lupa salam dan salawat kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabatnya dan orang-orang yang istiqomah mengikuti jalannya. Pemirsa CWM Channel yang berbahagia, di antara momentum yang baik untuk kita gunakan di bulan Ramadan ini adalah bagaimana kita mengakrabkan diri atau bagaimana kita mendekatkan hubungan kita dengan tetangga. Ya. Jadi ada sebuah tradisi yang diwariskan oleh masa Khilafah Utsmaniyah, ya. Ketika tiba bulan Ramadan dan menjelang berbuka puasa, maka orang-orang yang memiliki kecukupan rezeki membukakan pintu rumahnya, seolah-olah memberi pesan bahwa tetangga yang berkesempatan untuk kemudian datang ke rumahnya, berbuka bersama, ya, dan kemudian mempersilahkan tetangga-tetangganya untuk datang untuk kemudian mencicipi apa yang disiapkan oleh tuan rumah. Dan dari situlah kemudian momen-momen itu bisa dimanfaatkan untuk mengakrabkan diri kita dengan tetangga kita. Kita bisa melihat bahwa ketika bulan Ramadan kita seringkali merasa jenuh, ya, berbuka puasa sendiri di rumah, atau bahkan mungkin kita ngabuburit, ya, berjalan mencari tempat dan suasana baru untuk kemudian kita berbuka bersama dengan orang lain. Dan tentu tetangga adalah salah satu pilihan bagi kita untuk kemudian mengakrabkan, ya, membangun silaturahmi dengan tetangga kita. Pemirsa CWM Channel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, posisi tetangga di dalam Islam sangatlah dekat, ya. Kita bisa melihat bahwa ketika wali atau orang-orang yang bertanggung jawab mengurusi nafkah seseorang itu kemudian tidak ada, misalnya orang tuanya hilang atau mungkin kakeknya sudah meninggal, atau tidak ada lagi orang-orang yang bisa kemudian menjadikan nafkahnya itu tercukupi, kebutuhan-kebutuhan dasarnya tercukupi, maka kewajiban keluarga atau kewajiban wali tadi itu beralih kepada tetangga. Maka dicari siapa di antara tetangganya yang kemudian punya kecukupan, dialah yang punya kewajiban untuk, ya, memberikan, menafkahi, ya, kemudian menyelesaikan urusan-urusan tetangganya. Ada satu hadis Nabi SAW yang memperingatkan ketika seorang tetangga itu kemudian tidur dalam keadaan kenyang, lalu tetangganya itu lapar, dan dia mengetahui kondisi tetangganya itu dalam keadaan lapar, maka kata Nabi, dia tidak sempurna keimanannya. Ya, kata Rasulullah SAW, ma'amana bi mambata sya'bana wajarihu ja'iun ila jambihi wa huwa ya'lam. Tidaklah beriman kepadaku orang yang tidur dalam keadaan kenyang sementara tetangganya dalam keadaan lapar sementara dia tahu. Artinya tetangga di sini tidak boleh cuek dengan kondisi yang dialami oleh saudaranya yang berdekatan.
yang misalnya bertetangga 40 ya dari seluruh penjuru sisi. Kita tidak boleh abai, tidak boleh cuek dengan kondisi mereka. Ketika mereka mendapatkan kesulitan, mendapatkan kekurangan, ya, mungkin mereka itu menderita sebuah penyakit, maka ketika tidak ada walinya, tidak ada orang tuanya, tidak ada keluarganya, maka kitalah yang kemudian ya diberikan beban tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita abai, maka Nabi mengatakan dipertanyakan keimanannya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada juga satu hadis yang juga menarik untuk kita perhatikan kaitannya dengan bertetangga. Ya. Ketika ada orang di dalam sebuah hadis disebutkan yang mengambil sejengkal tanah, ya saudaranya, ya sejengkal tanah, maka tanah itu nanti akan dikalungkan sebanyak 7 lapis tanah di akhirat, ya, sebagai balasan atas ya perampasan hak yang dilakukan pada saat dia hidup di dunia. Dan yang paling berpeluang untuk kita ambil sejengkal tanahnya adalah tetangga kita. Kita mungkin bisa saja salah ukur, kita mungkin atau bahkan bisa saja sengaja kemudian mengambil tanah saudara kita. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hati-hati, karena tanah yang sudah kita ambil itu nanti di akhirat akan dikalungkan sebanyak 7 lapis bumi di hari kemudian. Tidak ada beban saja di akhirat itu kita begitu mengkhawatirkannya, apalagi ketika Allah Subhanahu wa taala kemudian mengalungkan ya 7 lapis tanah di pundak kita. Nauzubillah. Oleh karena itu, maka di momentum Ramadan ini mari kita perhatikan ya tetangga kita. Jangan sampai ada hal-hal yang kemudian haknya yang kita ambil, atau jangan sampai kemudian ada hak-hak mereka. Seharusnya kita itu ya memperhatikan mereka, seharusnya kita memberikan apa ya yang kita miliki sedikit kepada mereka dan seterusnya. Sehingga kemudian kita ini tidak dianggap oleh baginda Nabi Muhammad SAW sebagai tetangga yang lalai dari kewajiban kepada tetangganya. Pemirsa CWM Channel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ya dari Ramadan yang sudah kita lewati, kita bisa memanfaatkan momentum Ramadan ini untuk kemudian bisa meningkatkan amal sosial kita, termasuk kepada tetangga kita, sehingga insya Allah kita keluar dari Ramadan ini menjadi pribadi-pribadi yang kuat amal sosialnya, ya baik hubungannya dengan tetangganya, dan insya Allah menjadi sempurna kualitas keimanan dan ketakwaan kita karena telah berbuat baik kepada tetangga. Demikian yang sempat kami sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.